apa yang menjadi persamaan dari film-film untuk anak-anak seperti Snow White, Cinderella, Beauty and the Beast, dan lain sebagainya. Perhatiin deh, kebanyakan dari film-film ini berakhiran dengan happy ending ya. And they live happily ever after. Kan begitu. Tapi dalam film-film yang lebih dewasa seperti Titanic, ya, Romeo and Juliet, atau The Marriage Story, Scarlett Johansson di situ. Film-film ini kan berakhiran dengan menyedihkan ya. Entah mereka berpisah atau salah satu pasangannya meninggal. Dan orang dewasa bisa lebih paham gitu dengan ending film yang seperti ini. Karena dalam realita hubungan asmara, pernikahan itu memang tidak gampang. Ya. Banyak sekali lika-likunya yang kadang membuat orang menyerah. Kalau kita melihat angka perceraian, wah, kita bisa tercengang ya. Buku kepayang begitu. Seolah-olah semua itu akan baik-baik saja. Tapi dalam kenyataannya, orang yang sudah menikah akan mengerti bahwa ini memang tidak gampang. Saya sendiri dan istri saya sudah menikah 21 tahun. Jadi kami bisa sedikit merasakan gitu ya, betapa tidak mudahnya menjaga komitmen pernikahan ini dengan tetap dalam kondisi yang baik. Tapi puji Tuhan kami so far so good ya, so far so good nih. Makanya dalam sesi inspirational charity kita kali ini saya mau share 4 hal yang menjadi sebuah pedoman, at least buat saya, yang membuat bahtera pernikahan kami tetap dalam kondisi yang baik dan utuh. Ya, ada 4. Dan ini saya umpamakan seperti minum obat gitu. Ya, kalau mau sembuh harus minum obat ya, O, B, A, T. Dan semuanya adalah tingkatan. Ya. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu O. O itu adalah omit. Omit itu artinya menghilangkan atau meniadakan atau mengeliminasi. Ya. Jadi dasar prinsipnya itu kan kitab suci mengatakan kalau kita sudah menikah itu kan berarti kita meninggalkan ayah dan ibu dan kita bersatu dengan istri. Nah, kalau kita bersatu dengan istri, artinya kan kita fokusnya pada pasangan kita kan. Karena kita fokus pada pasangan kita, maka yang lain-lain harus kita omit, harus kita eliminasi gitu. Ya. Bukankah masalah timbul ketika fokus kita tidak lagi pada pasangan? Kalau fokus kita pada orang lain, masalah akan timbul. Jadi fokus artinya eliminasi. Eliminasi orang-orang yang bisa mengganggu hubungan pernikahan ini. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memupuk sebuah ketertarikan kepada pasangan. Ya. Contoh, misalnya kalau Anda naik pesawat terbang nih, Jakarta-Bali kan 2 jam. Tiba-tiba di sebelah Anda duduklah orang Agnes Monica. Wah, seorang maha bintang, idola Anda ya. Apa yang Anda lakukan? Kan pasti Anda banyak bertanya kan. Ini kan, kapan lagi gitu bisa ketemu dengan Agnes Monica gitu. Nah, kalau orang bisa banyak bertanya, kan berarti dia tertarik kan? Tertarik dengan kehidupannya artis ini kan. Nah, sama gitu. Kalau kita tertarik dengan pasangan kita akan banyak bertanya gitu. Kita akan cari hal-hal baru dari dirinya sehingga kita bisa punya alasan untuk selalu mencintainya, ya kan? Yang namanya hubungan itu kan nggak cuma fisik ya, tapi kan secara batin ya, secara emosi ya. Untuk membantu kita memahami hal ini, di Bali ini kan banyak turis ya. Dan kalau kita lihat bedanya turis, itu ada 2 teman-teman. Ada turis yang tinggal untuk waktu yang lama, ya, bisa jadi 2 tahun atau bahkan lebih. Ada turis yang sebentar, paling cuma 5 hari atau 1 minggu. Nah, mentalitas mereka tuh beda banget ya. Turis yang hanya sebentar, itu kan mereka itu tukar uangnya nih, dari dolar ke rupiah. Ya.
Terus ngapain mereka di Bali? Ya jalan-jalan. Ya mereka enjoy, mereka habiskan uang gitu. Kalaupun masih ada sisa rupiah di airport, ya mereka habiskan gitu. Karena buat apa rupiah tidak akan berlaku di negara mereka kan? Nah, kalau turis yang tinggal untuk waktu yang lama, kan nggak mungkin seperti itu kan? Mereka harus hitung sampai sedetil-detilnya kan? Supaya mereka bisa tinggal sesuai dengan budget. Kan? Artinya apa? Artinya mereka tidak bisa belanja seenaknya. Mereka tidak bisa impulsif gitu. Wah, ada meja diskon 70%. Meja buat apa? Nggak bisa ya. Jadi mereka harus banyak mengatakan tidak kepada tawaran-tawaran yang mungkin menggiurkan gitu. Bukankah ini ilustrasi yang cocok untuk sebuah pernikahan? Kalau kita ingin dalam benak kita, maksud dan niat kita adalah untuk mengarungi bahtera rumah tangga ini selamanya, ya, sampai maut memisahkan kita. Berarti kan kita harus banyak-banyak mengatakan tidak kan kepada orang lain, ya, kepada tawaran-tawaran atau peluang apapun yang bisa menghancurkan bahtera rumah tangga ini. Ya. Nah, saya belakangan ini kan puasa 16 jam, ya, intermittent fasting. Biasanya teman-teman, ketika orang nawarin saya makanan, apalagi gratis, saya sulit sekali untuk menolaknya, karena saya pencinta makanan. Tapi dengan saya mengatakan maaf, saya sedang berpuasa, ya, ini label berpuasa ini entah kenapa, itu seperti magic itu. Dia memberikan kekuatan tambahan kepada diri saya untuk mengatakan tidak. Dan orang lain lebih memahami gitu. Nah, mudah-mudahan dengan melabel diri kita, saya sudah laku, I am taken, ya, maka kita punya semacam dorongan lah, atau motivasi untuk tetap menjaga kesatuan rumah tangga dengan pasangan kita. Itu yang pertama. O atau omit, ya, buang atau eliminasi orang-orang yang tidak seharusnya berada dalam rumah tangga. Ya, yang kedua,